Dikisahkan dalam sebuah riwayat, pada masa Nabi Allah Uzair, salah seorang Nabi Bani Israel. Dia adalah Nabi yang menyerukan kepada orang-orang untuk mengamalkan Taurat dan untuk menegakkan 10 perintah Nabi Musa yang diperintahkan kepada Bani Israel. Sementara pada waktu itu, kebanyakan orang menjalani kehidupan yang rusak dan melaksanakan kecurangan, kebohongan, dan penipuan. Hari ini kamu akan pergi menemani Nabi Uzair ke kebunnya. Hari ini udaranya sangat panas. Padahal ini masih pagi. Bagaimana panasnya nanti ketika waktu siang? Janganlah engkau bermalas-malasan dan janganlah engkau bermain-main selama di perjalanan. Dan laksanakanlah perintah Nabi Uzair dengan cepat. Aku akan meminum 1 teguk air. Baru setelah itu aku siap melaksanakan tugas. Panas sekali cuaca ini. Andai saja aku tidak menghabiskan semangkuk air ini. Rasanya tenggorokanku kering sekali. Nabi Uzair tahu bahwa keledainya membutuhkan tempat untuk berteduh dan beristirahat. Dan pada saat itu tempat istirahat terdekat adalah kuburan. Apakah Nabi Uzair memakan roti yang kering dan sirup anggur itu? Bagaimana cukup makanan sebanyak itu untuk mengenyangkan perutnya? Pada saat itu Nabi Uzair memikirkan sesuatu yang ada di pikirannya, yaitu tentang Ba'ts, yaitu kebangkitan makhluk. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan sesuatu yang telah mati. Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. Sebenarnya Nabi Uzair yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ia bertanya-tanya dalam hati dan pikirannya. Dan pada waktu itu Nabi Uzair pun meninggal dunia dan keledainya pun mati. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. Apakah kamu sudah mendengar kabar tentang hilangnya Nabi Uzair? Aku mendengar bahwa Nabi Uzair belum pulang dari malam kemarin. Orang-orang mukmin akan mencari tahu keberadaan Nabi Uzair. Apakah engkau tidak akan ikut mencarinya? Tidak. Aku tidak akan melakukan sesuatu tanpa adanya imbalan. Lebih baik aku melanjutkan berdagang saja. Bagaimana denganmu sendiri? Aku pasti ikut dengan orang-orang yang akan mencarinya. Apakah kita akan mencarinya sampai ke kuburan juga? Kita wajib mencarinya di semua tempat. Tetapi, masuk ke dalam kuburan malam-malam adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Kamu benar. Kita cukup memanggilnya saja dari luar kuburan. Seandainya dia tertidur, dia akan bangun dan akan menjawab teriakan kita. Sayyidi Uzair! Sayyidi Uzair! Wahai Nabi Allah, di manakah kau berada? Dia tidak berada dimanapun. Aku juga tidak dapat menemukannya. Apa yang harus kita lakukan? Sudah, jangan menyia-nyiakan waktu. Benar, dia tidak berada di sini. 100 tahun lamanya berlalu semenjak kepergian Nabi Uzair. Jasadnya pun tidak pernah ditemukan dan orang-orang pun mulai melupakannya. Assalamualaikum. Pergilah dari sini wahai nenek tua. Pemilik rumah tidak akan memberikan sesuatu apapun kepada orang miskin. Semoga Allah merahmati orang yang dulu memiliki tanah ini. Dengarlah wahai nenek tua. Engkau telah memberitahuku beribu kali tentang Nabi Uzair yang dulu tinggal di sini. Tetapi waktu telah berlalu 100 tahun lamanya. Wahai anakku, walaupun waktu telah berlalu lama, tapi ia masih menetap di ingatanku. Engkau adalah wanita yang egois. Pergilah dari sini. Mengapa engkau ingin mengusirku dari sini?
Aku kesini hanya ingin menunggu pulangnya Nabi Uzair. Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Setelah 100 tahun berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kehidupan kepada Nabi Uzair. Ia lalu melihat sesuatu yang menyerupai cahaya yang agung. Ia berkata, "Berapa lama kau tertidur, wahai Uzair?" Nabi Uzair menjawab, "Aku tertidur 1 atau setengah hari." Lalu ia menjawab, "Tidak, engkau telah tertidur selama 100 tahun. Lihatlah ke keledaimu, wahai Uzair. Sekarang ia hanya sebuah tulang dan debu. Lalu lihatlah bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati hanya dengan kun fayakun. Lihatlah bagaimana debu dikumpulkan dan lalu diberi kulit. Bangunlah, wahai keledai yang telah mati selama 100 tahun. Apa yang terjadi? Rasanya aku seperti dibangkitkan dari kematian. Bahkan anggur yang kulihat semula busuk, kini kembali ke bentuknya seperti semula." Lalu Uzair melihat ke langit seraya berkata, "Aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa atas segala sesuatu." قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Nabi Uzair dan keledainya pun memasuki desa, dan mereka berdua terheran dengan banyaknya perubahan yang terjadi di sana. "Wahai nenek, aku mohon pergilah dari sini dan jangan menyusahkan aku dengan adanya dirimu di sini." Apa yang membuatmu tidak enak hati dengan adanya diriku yang melintas di rumah Uzair? Ini sudah bukan rumah tuanmu Uzair. Ia telah meninggal 100 tahun yang lalu. Keledai ini mengingatkanku akan tuanku Uzair. Ia mempunyai sifat-sifat keledai tuanku. Wahai Tuhanku, pertanda baik apakah ini? Seakan-akan tuanku Uzair berdiri di hadapanku. Nabi Uzair pun lalu tersenyum mendengar perkataan wanita tua itu, seraya berkata, "Aku Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala Uzair. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mematikanku selama 100 tahun dan ia telah membangkitkanku kembali." Aku mengenal suara ini. Tapi bagaimana bisa aku meyakinkan bahwa orang yang berada di hadapanku ini adalah Uzair, sedangkan penglihatanku buta? Kalau seandainya engkau Nabi Uzair, maka mintalah kepada Allah agar mengembalikan penglihatanku. Nabi Uzair pun menyuruh berdoa kepada Tuhannya, dan seketika wanita tua itu dapat melihat kembali. Tuanku, benar-benar itu engkau. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aku akan memberitahukan kabar gembira atas kembalinya engkau ini kepada masyarakat. Ini sesuatu yang sulit dipercaya. Jangan lupa bahwa Uzair adalah seorang nabi dan para nabi mempunyai mukjizat. Apa yang membuat kita tahu bahwa lelaki yang mengaku Uzair adalah Uzair yang asli, bukan orang yang mengaku-ngaku sebagai Uzair? Dia telah berdoa kepada seorang wanita yang buta dan ia dapat melihat kembali. Itu bukan sebuah bukti yang kuat. Bisa saja ia seorang dokter yang mahir dan mungkin saja ia seorang penyihir. Lalu apa pendapatmu, wahai orang yang paling bijak? Dahulu, Uzair mempunyai sebuah salinan naskah yang tersembunyi dari kitab Taurat di sebuah halaman rumahnya. Orang-orang tua kita mencarinya dan kita juga mencarinya sampai sekarang. Akan tetapi kita tidak dapat menemukannya. Dan apabila ia benar seorang Nabi Uzair, maka perlihatkanlah kepada kami Taurat itu.
Itu adalah alasan yang dapat kami pertimbangkan. Kenapa dia duduk di sini? Dan apa yang sedang dia tulis? Dia berkata bahwa ia menulis sebuah tulisan yang bisa menggantikan naskah Taurat yang tersembunyi. Sekarang aku mulai percaya bahwa Uzair juga adalah seorang yang hafal kitab Taurat. Maafkan kami, wahai Nabi Allah, bahwa kami ingin meyakinkan diri kami bahwa engkau adalah seorang Nabi Uzair. Ini adalah sesuatu yang aku tidak pernah ragu kepadanya sama sekali. Maha suci Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Kehidupan Uzair adalah mukjizat yang menakjubkan. Tuanku telah berdiri dan ia telah selesai menulis salinan Taurat. Bagaimana bisa kita meyakinkan bahwa apa yang dituliskan adalah salinan dari kitab Taurat? Benar, tidak ada di antara kita orang yang mengerti tentang kitab Taurat. Tunggu, ia mengisyaratkan kepada sebuah pohon yang besar. Galilah di bawah pohon itu. Itu benar naskah Taurat yang asli. Ya, benar. Ini adalah Taurat yang telah hilang dari jiwa kita. Kita tidak akan pernah tahu kalau bukan karena Nabi Uzair. Kami meminta maaf kepadamu, wahai Nabi Uzair. Maafkanlah kami, wahai Nabi Uzair, dan nasihatilah kami. Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Orang-orang melihat di depan mereka bahwa orang mati dapat dihidupkan kembali. Maka bangkitlah Nabi Uzair dan kembali juga kepada mereka kitab Taurat yang dimana mereka melalaikannya serta tidak mengamalkannya. Mereka tidak mensyukuri atas kebaikan yang telah Allah beri kepada mereka. Dan mereka membuat dan mengulang-ulang khurafat yang mereka buat-buat dan mengaku-ngaku bahwa Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang suci dari apa yang mereka katakan. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.